cara menghadapi orang-orang yang benci dan iri terhadap Anda. Mau tahu seperti apa caranya menghadapi orang-orang tersebut? Yuk, kita simak videonya sampai akhir. Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mr. Phil. Dimana lagi kalau bukan di Pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur ya pada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum like dan subscribe, silahkan untuk like dulu dan subscribe. Bagi yang sudah, terima kasih. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi. Mari kita mulai. Cara menghadapi orang-orang yang benci dan iri terhadap Anda. Oke, banyak caranya. Seseorang yang merasa inferior atau sedang disalahkan cenderung mengekspresikan perasaan ini dalam bentuk iri hati dan kebencian. Perasaan ini dapat menimbulkan situasi-situasi tidak mengenakan dan membuat Anda tidak nyaman menghadapi kesuksesan Anda sendiri. Anda dapat membangun hubungan positif dengan orang lain dengan menghadapi langsung orang-orang yang benci dan iri terhadap Anda, serta menggunakan berbagai strategi untuk membantu mereka melawan perasaan-perasaan tersebut. Cara yang pertama dalam menghadapi orang-orang yang iri dan benci terhadap Anda, yang pertama, jangan masukkan ke dalam hati. Ya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ketika seseorang merasa iri terhadap Anda, masalahnya bukan pada Anda, tetapi pada orang tersebut. Tumbuhkan rasa percaya diri dalam diri Anda. Jangan biarkan seseorang merasa iri terhadap Anda mempengaruhi rasa percaya diri Anda, atau bahkan menimbulkan keraguan terhadap diri Anda. Teruskan pekerjaan Anda. Jangan biarkan orang lain menghentikan Anda. Pusatkan perhatian pada orang-orang yang mendukung Anda. Ingatkan diri sendiri bahwa orang itu iri atau benci karena Anda melakukan sesuatu dengan baik. Cara yang kedua atau langkah yang kedua, abaikan segala komentar iri dan penuh kebencian. Ya, abaikan segala komentar iri dan penuh kebencian. Meskipun mungkin terasa sulit, Anda perlu mengabaikan komentar jahat orang-orang yang iri dan benci pada Anda, agar mereka sadar bahwa setiap sikap Anda justru menyangkal komentar-komentar tersebut. Cara yang ketiga atau langkah yang ketiga dalam menghadapi orang-orang yang iri dan benci terhadap Anda, yaitu hadapi langsung orang-orang yang membenci Anda di kehidupan sehari-hari. Walaupun sulit dapat mengabaikan orang tersebut, hadapi secara langsung agar tekanan perasaan iri itu dapat dilepas, ya, agar ia tidak dipendam. Ungkapkan saja, ajak ia bicara untuk melawan perilakunya. Contohnya, ajak bicara seperti ini. Saya ingin punya hubungan kerja yang baik dengan Anda. Apa yang bisa saya lakukan agar hubungan baik ini tercipta? Nah, contoh buat pernyataan seperti itu ya kepada orang-orang yang membenci dan iri terhadap Anda. Atau yang kedua, saya mengkritik atau mengapresiasi kritikan Anda, tetapi kadang-kadang saya merasa Anda terlalu kasar. Nah, jelaskan saja ya, pada saat Anda melakukan komunikasi dengan orang-orang yang benci dan iri terhadap Anda, ekspresikan saja bahwa Anda tidak suka dengan hal-hal yang seperti itu. Ungkapkan kepada orang-orang tersebut. Selanjutnya, cara yang keempat ya, yaitu kurangi interaksi negatif Anda dengan orang itu. Jika Anda dapat mengubah lingkungan atau dinamika sosial dengan orang itu,
kemampuannya mempengaruhi Anda pun akan berkurang. Contohnya, berkumpullah dengan orang-orang yang mendukung Anda. Dengan demikian, orang yang membenci Anda itu tidak punya kesempatan untuk melawan Anda secara langsung ketika Anda sedang berkumpul. Ketika Anda bertemu orang yang membenci Anda itu, jadilah orang yang pertama menyapanya. Ya, tak usah malu, sapalah dia. Kemudian pergilah. Bertemanlah dengan teman-temannya agar ia merasa jadi orang luar. Cara yang kelima, ubahlah rutinitas Anda agar tidak harus bertemu dengan si pembenci itu atau si pengiri itu. Ketika berjalan, ambillah jalur yang lain. Ingin ke toilet, gunakan toilet di lorong yang lain. Atau contohnya, cari mata kuliah yang lain. Atau minta jam kerja yang berbeda. Sehingga rutinitas Anda tidak akan selalu bertemu dengan si pembenci itu. Berikutnya, cara yang keenam. Dalam menghadapi orang-orang yang benci dan iri terhadap Anda, yang keenam ini, tetapkan batasan. Ya, tetapkan batasan. Anda tidak harus mendengarkan si pembenci itu terus-menerus. Ya, tidak perlu. Tetapkanlah batasan untuk menjauhkan diri Anda dengan orang itu. Buatlah batasan waktu. Dalam pikiran Anda tentang berapa lama Anda akan berhadapan dengan orang itu. Ketika waktu itu habis, pamitlah dengan sopan tentunya. Contohnya, saat berbicara dengan orang itu, minta ia menunggu sebentar, kemudian pergilah sambil mengatakan, saya perlu melakukan sesuatu. Hitung beberapa kali ia membuat komentar negatif. Setelah mencapai 3 kali komentar negatif, sudahi percakapan itu. Simple. Cara yang ketujuh, ya, dalam menghadapi orang-orang yang benci dan iri terhadap Anda. Yang ketujuh ini, beritahu orang itu bahwa Anda tidak menyukai diperlakukan secara negatif. Ya. Ungkapkan saja. Meskipun Anda tentunya tidak ingin tampak tidak sopan. Karena dalam membuat orang itu semakin marah, mungkin ya, dengan berkata seperti itu. Mungkin perilakunya dapat berubah apabila Anda memberitahu perasaan Anda kepadanya. Jadi terus teranglah bahwa Anda tidak suka diperlakukan secara negatif. Contohnya, ungkapkanlah, saya merasa kurang nyaman mengenai cara Anda berbicara dengan saya. Misalkan seperti itu, ya. Jadi ungkapkanlah agar si pembenci itu yang iri terhadap Anda tahu perasaan Anda bahwa Anda tidak suka diperlakukan seperti itu. Atau seperti ini, sikap Anda ketika berbicara dengan saya sungguh tidak enak. Bisakah kita berinteraksi secara lebih positif? Nah, bisa ajukan pertanyaan seperti itu agar si pembenci atau yang iri terhadap Anda, dia bisa mengerti perasaan Anda. Nah, itulah tips-tips ya, atau cara menghadapi orang-orang yang benci dan iri terhadap Anda. Ya, intinya ingat, kita hidup di dunia ini adalah harus berinteraksi, dimana dari interaksi itu kita akan saling mengerti satu sama lain. Dan ingat, yang namanya kebencian dan iri pasti akan selalu ada terhadap Anda maupun orang lain. Tapi ingat, utamakanlah kepentingan Anda sendiri, jangan orang lain. Dan jangan dipendam, karena itu berakibat fatal. Demikianlah informasi yang bisa Mr. Phil sampaikan terhadap kalian. Dan nanti banyak informasi-informasi lagi yang Mr. Phil akan sampaikan terhadap kalian. Sampai di sini dulu. Tetap semangat, salam Phil Ars. Semangat, juang, berkarya.